Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita baru saja melewati hari-hari yang sangat istimewa, di mana setiap amal soleh kita sangat dicintai oleh Allah, yaitu al-ashru al-awwal fi syahri Dzul Hijjah, 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Dan kita juga baru saja melaksanakan nusuk, menyembelih hewan kurban sejak Yaumun Nahar dan hari-hari tasyrik. Dan juga saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji telah selesai melaksanakan rukun, wajib dan hal-hal yang berkaitan haji, tinggal yang sunnah-sunnah. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga amal yang kita kerjakan selama ini dan sampai akhir hayat kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah haji kita melaksanakan ibadah haji mereka kemabruran dalam ibadah haji mereka, dan nusuk kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuki kajian hadis yang ke-76. Ini hadis berkaitan dengan bagaimana saat orang sebelum Islam mengerjakan perbuatan dosa apapun bentuknya, bagaimana kedudukan perbuatan mereka sebelum mereka masuk Islam. Dan juga kepada kita mungkin ada istilah dulu saya jahiliyah Ustadz. Bahkan ada seorang kepala daerah, itu sosok kepala daerah itu sangat cinta masjid. Jadi dimanapun beliau berada, tugas dimanapun, itu begitu adzan berkumandang beliau siap meninggalkan sidang atau siapapun. Tapi beliau mengaku dengan saya, jabatan beliau itu tidak bisa lepas yang namanya sogok menyogok. Karena kalau tidak demikian kadang-kadang dijebak. Jabatan itu memang kadang-kadang harus berkorban ya untuk anak buah dan dirinya. Maka kata beliau, Ustadz jujur, selesai saya mengakhiri masa jabatan, bahkan 2 periode beliau menjabat, setiap malam saya bertobat dengan Allah. Ya, maka saya katakan, kalau berkaitan dosa dengan Allah, Allah tuh membuka pintu taubat siang malam. Sebanyak apapun dosa kita di hadapan Allah, Allah ampuni. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan hak-hak orang lain, berkaitan dengan muamalah dan hablum minan nas, itu tidak sekedar bisa bertobat di hadapan Allah. Itu kalau berkaitan harta dan bukan hak kita, kembalikan. Kalau kita peroleh harta haram harus dikeluarkan dan tidak bernilai sedekah di hadapan Allah. Kalau kita menzalimi seseorang, menyakiti seseorang, harus minta maaf. Makanya digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang nanti di hari kiamat membawa pahala sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, sedekah infaknya dan sebagainya. Amalannya itu pahalanya sebesar gunung Tihamah, gunung yang sangat besar. Tapi ternyata di hadapan Allah, orang yang membawa amalan sebesar gunung tadi, itu dianggap hamba Allah yang muflis, bangkrut. Karena amal-amal solehnya tuh habis untuk apa? Membayar hutang yang saat berhutang di dunia tidak mau bayar. Amal solehnya habis untuk apa? Suka menyakiti orang, menzalimi orang, memakan harta yang bukan haknya. Jadi orang yang disebut dengan muflis, bangkrut. Wa iyadzubillah. Maka hati-hati dengan muamalah. Kalau di hadapan Allah kita akan mendengarkan hadis dan ayat Allah, ada 2 ayat di sini berkaitan dengan surah Al-Furqan dan surah Az-Zumar.
Allah mengatakan sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, saat kita bertobat dengan tobat nasuha, kemudian sisa umur kita kerjakan amal-amal soleh, Allah ampuni dosa kita sebanyak apapun itu, termasuk dosa syirik. Maka kita dengarkan hadis ini. Ini hadis dari Ibnu Abbas, atau nama aslinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu. Kata Ibnu Abbas menceritakan, menggambarkan tentang orang-orang musyrik. Dulunya mereka itu adalah orang-orang yang suka membunuh. Kita tahu dalam sirah nabawiyah, pasti ada ustadz mengajarkan sirah nabawiyah, sesama suku Arab jahiliyah itu saling berperang. Mereka mencari posisi dan kedudukan, menunjukkan tentang kekuasaannya. Jadi percis kayak binatang juga. Kan kalau kita lihat kucing jantan, dia mencari wilayah area kekuasaan dengan cara apa? Dikencingi setiap tempat, kan begitu hakikatnya. Kita lihat juga singa dan sebagainya. Nah, manusia-manusia Arab jahiliyah saat itu seperti itu. Jadi mereka suka berperang, ingin menunjukkan siapa yang terkuat di antara suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Bahkan puncaknya sukanya mereka membunuh apa? Mereka membunuh putri kandung mereka, anak-anak perempuan mereka. Karena dalam pandangan Arab jahiliyah, saat Allah anugerahkan di tengah kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka anak wanita, itu aib. Jadi kalau ada di antara kita begitu lahir anak wanita, kita nggak gembira, tidak sujud syukur, ini sifat jahiliyah masih melekat ini. Wa iyadzu billah. Jadi zaman jahiliyah memang sudah berlalu, tapi sifat-sifat jahiliyah masih ada di tengah kehidupan umat Islam. Percaya tatayur, hari sial, bulan sial, masih percaya dengan klenik-klenik, masih percaya dengan khurafat-khurafat. Kalau kupu-kupu masuk rumah apa artinya? Nah, lihat tuh, masih paham itu. Kan ya. Ya, kupu-kupu masuk katanya datang tamu. Kalau burung gagak hinggap di depan rumah apa maknanya? Kematian. Ya, coba bayangkan. Pada yang pernah ke Pulau Pineng, ya, atau pernah transit di Dubai atau pernah main ke Dubai, itu burung gagak di mana-mana, bahkan dia hinggap di atas pesawat. Nggak pernah kita dengar meledak Etihad Airlines, kan jangan kita dengar ya. Nah, ini saya ajak nih safar jamaah Al-Falah. Insyaallah kalau Allah izinkan tanggal 13 September saya safar 2 hari di Dubai, 2 malam 3 hari di Dubai, dan 8 hari 7 malam di Turki. Nah, yang mau ikut safar ayo. Tapi syarat ketentuan berlaku. Nah, yang nanya SKB-nya nanti di luar masjid, nanti dipikir saya iklanin pula, orang saya bayar juga kok. Karena saya nggak mendapatkan jamaah harus 15, saya baru cuma dapat 2, harus bayar. Tapi karena ingin safar ya bismillah. Ya, itu gambarannya. Nah, ini digambarkan di hadis ini bahwa ada sekelompok orang, bahkan bisa dikatakan mayoritas orang-orang Arab jahiliyah saat mereka dalam kesyirikan, kemusyrikan, adat istiadat mereka, sifat mereka itu suka membunuh. Bahkan mereka membunuh putri kandungnya. Bahkan digambarkan asar ini terjadi perdebatan apa sahih atau tidak. Termasuk salah satu kesedihan Umar bin Khattab, merasa penyesalan dan berdosa Umar bin Khattab di hadapan Allah, dia pernah membunuh putrinya hidup-hidup. Dia tanam putri kandungnya hidup-hidup. Ya, hakikatnya demikian. Itulah budaya tradisi Arab jahiliyah. Kemudian bahkan banyak wa aktsaru disebutkan di sini, ya. Wa aktsaru wazanau wa aktsaru. Sifat atau kebiasaan Arab jahiliyah berikutnya saat mereka musyrik itu suka berzina. Bahkan di sini sebutkan wa aktsaru, mayoritas mereka demikian. Kenapa? Karena disebabkan mereka minuman keseharian, minuman kebiasaan, kalau kita air putih atau air teh, mereka itu khamar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, ya, itu digambarkan drunken master, pemabuk ulung. Kalau Umar udah mabuk takut semua orang. Nggak mabuk takut bagi mabuk, udah hilang akal ya. Ya, makanya saat Allah mengharamkan khamar, Allah tidak serta-merta langsung haram, tapi tadriji.
Allah yang Rahman Rahimnya mengharamkan khamar dengan cara bertahap. Karena demikian adat istiadat dan kebiasaan orang Arab jahiliyah, minuman hari-hari mereka khamar, mabuk tuh biasa. Nah, saat kehilangan akal pasti ujung-ujungnya zina, ujung-ujungnya membunuh, ujung-ujungnya pasti melakukan dosa-dosa yang lain. Maka khamar ini menghilangkan akal. Apabila satu masyarakat, satu bangsa menghalalkan khamar, pasti kriminalitas di negara tersebut atau bangsa atau negeri atau kaum tersebut tingkat tinggi pasti. Maka kita bersyukur saat Pak Anies menutup Halloween misalnya, termasuk Pemkot Bogor menutup Halloween, karena memang mereka mengiklankan atas nama siapa? Muhammad dan siapa? Maryam. Nah, kalau masuk Halloween dapat diskon atau gratis lah istilah gitu. Nah, mereka iklankan demikian. Nah, di sini digambarkan Arab jahiliyah di itu. Kemudian fa'atau Muhammadan Rasulullah SAW, maka orang-orang dari musyrikin yang masuk Islam mendatangi Rasulullah SAW. Faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun. Hei Muhammad, ini mereka belum masuk Islam, tapi sudah ada keinginan untuk masuk Islam. Mereka bertanya, sesungguhnya apa yang kau sampaikan, apa yang kau dakwahkan, menurut mereka adalah semuanya baik, hai Muhammad. Ya. Kemudian, lau tukhbiruna anna lima amilna kafarah. Tapi kami berharap engkau memberitahu kepada kami pekerjaan-pekerjaan kami, perbuatan-perbuatan kami masa lampau, supaya gugur dosa kami di hadapan Allah. Ya, saat mereka udah masuk Islam, ada kafarahnya nggak? Ada dendanya nggak? Karena kita tahu, ya, ada yang namanya kafarah, denda. Dendanya sumpah palsu apa? Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian. Kafarah apa lagi misalnya? Ya, haji, ada dam. Ya, haji tamattu tuh kafarahnya dengan bayar dam. Hakikatnya demikian. Nah, mereka bertanya, ada enggak perbuatan mereka masa lalu, dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina dan lain sebagainya, ada kafarahnya enggak, penghapus dosa atau dendanya? Ya, maka fanazala, kemudian turunlah ayat, ya, walladzina la yad'una ma'allahi lan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ini surah Al-Furqan yang Allah ceritakan tentang sosok ibadur rahman, sosok hamba Allah yang Allah cintai, Allah rahmati dan Allah sayangi. Di antaranya siapa mereka? Mereka tidak menyembah selain Allah, mereka tidak pernah meminta, memohon, berlindung kepada selain Allah, termasuk mereka yang tidak pernah membunuh kecuali dengan cara yang hak. Apa pembunuhan yang dibenarkan secara syariat? Pertama, menegakkan hukum kisos, nyawa dibayar nyawa. Ya, hakikatnya demikian. Kita tahu sekarang sedang heboh antara penembakan polisi, ya, sedang heboh kasus ini, sedang mencuat. Kita lihat aja bagaimana drama akhir dari peristiwa ini. Yang jelas sudah mencuat di masyarakat dengan berbagai versi, ya. Tinggal kita tunggu independensi dari polisi itu untuk mengungkap tentang institusi mereka yang hakikatnya kita tahu untouchable, susah disentuh oleh masyarakat umum, ya. Kemudian di sini sebut pembunuhan yang bagaimana dibenarkan syariat selain menegakkan hukum qisas. Yang kedua berkaitan dengan menegakkan hukum orang yang berzina yang sudah menikah atau pernah menikah, disebut dengan hukum apa? Rajam. Karena hukum rajam itu orang yang berzina yang sudah menikah atau pernah menikah itu supaya gugur dosanya dengan dihukum rajam, dilempari dengan batu kecil-kecil sampai orang ini mati baru gugur dosanya. Nanti mungkin mohon maaf, mana tahu ada di antara kita tapi nggak perlu diangkat tangan, Ustadz dulu saya pernah berzina, bagaimana cara saya supaya Allah mengampuni dosa saya masa lampau? Insya Allah nanti kita jelaskan. Ya, dulu saya pernah begini dan begitu. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jelaskan dulu tentang membunuh yang dibenarkan secara syariat. Pertama menegakkan hukum qisas, yang kedua melaksanakan hukum rajam,
Dan yang ketiga yaitu orang yang murtad. Jadi kayak pendeta Syarifuddin, seandainya negara ini negara Islam, menegakkan hukum Islam, halal darah dia. Nah, 3 perkara ini saya ingatkan tidak bisa kita tegakkan di negara kita, karena negara kita tidak berdasarkan hukum Islam. Jadi jangan sampai ada orang berzina kita hukum rajam, masuk penjara kita. Jangan sampai ada orang murtad kita bunuh, masuk penjara kita. Ya, jangan sampai ada orang membunuh saudara kita balas dengan pembunuhan, masuk penjara. Jadi kita serahkan aja kepada penegak hukum. Ini sekedar keilmuan syariat yang harus kita pahami. Kemudian wala yaznun, sosok ibadur rahman Allah sebutkan mereka tidak pernah berzina. Nah, sekarang kita jelaskan bagaimana dengan orang yang pernah berzina masa lampau, bagaimana orang yang pernah mencuri masa lampau, bagaimana dengan orang yang minum khamar masa lampau. Maka ada ayat yang kedua, lihat surah Az-Zumar surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ini janji Allah. Arti melampaui batas, dosanya banyak, pernah berzina, pernah ini, pernah itu, bahkan pernah melakukan kesyirikan. Maka Allah katakan jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, minal kabair, salah satu dosa besar, orang yang putus asa mengharapkan ampunan Allah itu termasuk dosa besar. Sedangkan Allah berjanji dalam surah Az-Zumar ayat 53, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan kerjakan, selama kita bertobat dengan tobat nasuha. Saya ingatkan berkaitan dosa besar, cara terhapusnya dosa kita di hadapan Allah dengan tobat nasuha. Lihat surah At-Tahrim surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah dengan Allah dengan tobat semurni-murninya, dengan tobat setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Apa ciri tobat nasuha? Ulama menjelaskan, pertama pelakunya menyesal. Bahkan penyesalan ini biasa diiringi dengan tetesan air mata, saking nyesalnya dia. Mungkin saya pernah ceritakan, mungkin berulang, hanya sedikit mengingat kembali. Saya saat haji 2015 ketemu dengan orang yang penuh tato, ya, dan sosok orang ini kelihatan sudah tua, tapi penuh tato. Dia pakai ihram, qadarullah terbalik. Dia saat dia sa'i kan nggak boleh terbuka, harus ditutup, benar. Tawaf yang boleh terbuka, sebelah kanan kita harus terbuka kan? Maka saya tutup, saya katakan semoga pertobatan Bapak diterima oleh Allah. Kaget beliau, dan beliau senyum dengan saya. 3 hari kemudian saya bertemu pas di depan Ka'bah, kami sholat asar. Jujur saya katakan Bapak Ibu, wajahnya berseri-seri, wujuhun mubsirah. Saya langsung ingat ayat surah Az-Zumar ayat 53 yang Allah berjanji sebanyak apapun dosa hambaku, saat dia memohon bertobat di hadapanku mohon ampun, ku ampuni dia. Sebanyak apapun. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa hambanya seluruhnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan hadis riwayat Tirmidzi, dan ini hadis sahih, ya, digambarkan bagaimana seorang hamba saat dia berdosa di hadapan Allah, kemudian dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, itu senangnya Allah melebihi seseorang yang kehilangan harta saat dia melakukan safar, kendaraannya hilang, hewan kendaraan tunggangannya itu membawa makanan minuman untuk bekalnya di perjalanan, dan dia berada di satu padang sahara yang orang jarang lewat di situ. Nah, insya Allah nanti yang mau safar bersama saya di Dubai, kita akan melewati padang sahara, cuman pakai mobil off-road namanya. Nanti kita dijamu makan malam di tenda Arab Badui, ya, dengan tradisi Arab katanya demikian. Yang saya khawatir ada tarian Arab pula ini,
hilang pula ayat saya. Ya Pak Zul, harus kita hindari nanti itu contohnya. Nah, jadi ini yang terjadi, yang digambarkan bahwa orang yang melakukan dosa, kalau dia bertobat pertama menyesal, bahkan kata ulama diiringin dengan urayan air mata karena penyesalannya. Yang kemudian tobat nasuh yang kedua, dia berazam, berniat, bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi. Jadi dia punya azab, nggak akan kuulangi lagi perbuatan dosa ini. Ini juga menunjukkan orang ini terhadap dosa masa lalu nggak pernah diceritakan pada orang. Karena siapapun melakukan dosa kalau bercerita menunjukkan ada kebanggaan nih. Bahkan diingatkan oleh Rasulullah SAW, saat kita bermaksiat di malam hari dan kita tidak ceritakan, Allah tutup aib kita. Jadi keliru. Kalau kita merasa berdosa kita sampaikan, dulu ayah begana begini, ini keliru. Cukup kita tutup aib, jangan sampai anak-anak kita mengikuti jejak kita. Hakikatnya demikian, ya. Jadi yang kedua, selain menyesal, dia berazam, berniat nggak akan mengulangi dosa masa lalu. Dan yang ketiga, dia berazam, punya niat dan tekad di sisa umur yang Allah berikan, dia akan memperbanyak amal soleh. Makanya apa kata Allah dalam surah Al-Furqan? Wa man taba, orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan solihah, dan mereka mengisi sisa umur dengan beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan mereka masa lalu, dosa-dosa mereka masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu harus kita lakukan. Hanya saja memang kalau berkaitan dengan dosa ya ada hukuman hudud. Apa arti hudud itu? Perbuatan dosa kita itu ada hukuman pidananya. Zina, kalau dia belum pernah menikah hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau dia berzina pernah menikah atau sudah menikah, dia berzina baru gugur dosanya dia dihukum rajam. Mencuri akan gugur dosa kalau dipotong tangan. Minum khamar juga demikian, ada hukuman hududnya, dicambuk sampai 80 kali. Ya. Sumpah palsu juga ada hukuman hududnya. Nah, saat orang melakukan perbuatan dosa ada hukuman hudud. Kemudian dia bertobat, itu kembali pada masyiatillah kata Rasulullah SAW, kembali kepada kehendak Allah. Insya yaghfirallahu wa insya yu'adzibahu. Kalau Allah berkehendak dia tetap akan dihukum, tapi kalau Allah berkehendak dia akan diampuni. Seperti wanita pelacur yang memberi beberapa teguk air pada anjing yang kehausan, maka Allah ampuni dosa ini, ya, gara-gara pelacur ini memberi air pada anjing yang kehausan, dan Allah mengampuni dosa. Itu perbedaan antara perbuatan dosa yang ada hukuman hudud pidana Islam dengan perbuatan dosa yang tidak ada hukuman hudud. Ya, tapi berdasarkan ayat ini, kalau benar-benar orang pernah berzina, dia menyesal banget, siang malam dia bertobat pada Allah, dia menangis, dia berazam gak akan mengulanginya lagi, sisa umur dia benar-benar banyak amal soleh, maka janji Allah itu pasti datang. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Syaratnya taubat nasuha. Nah, adapun dosa-dosa kecil, setiap kita beramal soleh akan terhapus dosa-dosa kecil kita. Salat kita, wudu kita, intidhar sholah ba'da sholah kafarah, menunggu satu sholat pada sholat berikutnya penghapus dosa. Khutwah ilal masajid kafarah, melangkahkan kaki ke masjid juga menggugurkan dosa. Isbaghul wudu indal burdah, berudu dengan sempurna saat musim dingin. Kita tahu kalau dingin enaknya kita pakai air hangat misalnya, tapi kita niatkan kalau kita wudu saat air itu dingin dengan wudu yang sempurna, itu juga penggugur dosa. Dan semua amal-amal soleh kita hakikatnya penggugur dosa, tapi dosa yang diampuni lewat amal soleh kita yaitu dosa-dosa kecil. Makanya Allah ingatkan dalam surat Hud, surat 11 ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya amal-amal soleh akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang mana? Kesalahan dosa-dosa kecil. Dosa besar baru diampuni oleh Allah dengan cara taubat nasuha.
Ya, Bapak Ibu, karena masih ada waktu, saya sedikit menjelaskan ada 15 amalan ringan. Semoga 15 amalan ini bisa menutupi kekurangan kita, kesalahan kita masa lalu yang mungkin kita lalai saat itu. Ya, apa saja amalan tersebut? Ya, kita lihat. Pertama, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, kata Rasulullah SAW, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucap oleh lisan kita. Mudah nggak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi berat timbangannya di sisi Allah. Semoga lafaz zikir ini terbiasa kita ucapkan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Amalan yang kedua, ringan dikerjakan tapi pahalanya dahsyat di sisi Allah. Apa itu? Berwudu sempurna dan doa sesudah wudu. Apa kata Rasulullah SAW? Apa doa sesudah wudu? Hafal ya. Ada 2 riwayat Muslim. Silahkan pilih yang mana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau riwayat Muslim yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan pilih. Dua-dua hadis sahih dan dua-dua riwayat Muslim. Adapun Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu berdasarkan hadis Abu Daud, juga hadis sahih. Ya, cuman tidak ada tambahan Bapak Ibu, anak-anakku. Wa ja'alni min ibadika sholihin, itu tidak ada dalam hadis. Tidak ada lafaz itu dalam hadis. Memang orang Indonesia terlalu kreatif urusan agama. Ya, nah, di hadis nggak ada ditambah. Pada hadisnya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan tidak ada wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu harus kita pahami. Berikutnya yang ketiga, amalan ringan. Apa itu? Ganjaran orang wudu sempurna, kemudian dia berdoa sesudah wudu, dia berhak masuki 8 pintu surga yang dia kehendaki. Bayangkan, hanya wudu, doa sesudah wudu. Jangan tinggalkan. Bahkan amalan yang menghantarkan Bilal bin Rabah, bukan hanya Bilal yang masuk surga, terompahnya juga masuk surga. Apa amalan Bilal? Dia selalu menjaga wudu, dan sesudah wudu dia sholat 2 rakaat, dikenal dengan apa? Tahiyatul wudu atau sholat syukur wudu. Mungkin agak berat kita ya, sholat tahiyatul wudu syukur wudu. Ya minimal berwudulah, setiap batal wudu berwudu dengan sempurna, dengan benar, sesuai dengan contoh oleh Rasulullah SAW cara berwudu. Jangan lupa berdoa sesudah wudu. Ya, itu ringan kan, tapi pahalanya berhak masuk ke 8 pintu surga yang kita kehendaki. Ada satu riwayat Bukhari, ada amalan yang sama berhak masuk ke 8 pintu surga yang dia kehendaki. Dan ini berat untuk ibu-ibu karena hadis ini berkaitan wanita. Pertama, siapa mereka? Wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Insya Allah ibu-ibu sih mudah. Yang kedua, wanita menjalankan saum Ramadannya. Insya Allah bisa. Yang ketiga, wanita menjaga marwah. Insya Allah wanita. Ada yang keempat, tidak semua wanita mampu. Mereka yang taat dan patuh pada suaminya. Kalau 4 amalannya ada pada diri sosok wanita, pasangan kita, anak kita yang perempuan, mantu kita yang perempuan, cucu kita yang perempuan, ada 4 amal pada diri mereka, mereka berhak masuk ke 8 pintu surga yang mereka kehendaki, sama dengan fadilah wudu dan doa sesudah wudu. Amalan yang ketiga, ringan tapi besar pahalanya. Apa itu? Salat subuh berjamaah, kemudian tidak meninggalkan tempat salat. Kita berzikir, berdoa sampai matahari terbit. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Pahalanya ke haji wa umroh tam. Seperti pahala haji dan umroh, sempurna dan sempurna. Enak nggak? Ringan nggak amalan itu? Hanya 1,5 jam. Hanya perlu waktu kesabaran 90 menit dan ikhlas. Tapi ingat, habis subuh bukan ngobrol politik. Habis subuh bukan ngobrol tentang apapun. Zikir.
bermunajat pada Allah, baca Quran sampai hatta tatul asyamas. Nah, saya agak ragu apa yang buat timer di masjid-masjid kita itu, apakah mereka paham perbedaan antara tulu dan syuruk. Saya ingatkan, ada perbedaan. Itulah khazanah bahasa Arab tuh kaya banget, yang nggak ada pada bahasa yang lain. Ada perbedaan Bapak Ibu antara tulu dan syuruk. Bunyi timer di masjid-masjid, tet ditulis syuruk di situ. Pada beda, itu tulu. Arti tulu apa? Proses matahari sedang terbit. Makanya ada fatwa dari Lajnah Daimah MUI-nya Saudi Arabia, ya. Itu dari tulu menuju syuruk itu harus ditambah 15 atau 20 menit. Paling aman karena sunnahnya naik satu tumbak matahari sudah terbit itu 20 menitan. Kok Bapak Ibu nggak percaya saat kita musim cuaca cerah? Coba buktikan. Qadarullah, saya mencoba buktikan hadis ini dan fatwa itu. Semenjak itu yakin saya. Jadi jangan sholat syuruk itu saat bunyi titit. Karena banyak ustadz selesai pengajian pas titit. Jadi jamaah sholat semua. Pada itu waktu keharaman. Kenapa? Ada 3 waktu keharaman sholat, masih ingat? Proses matahari terbit, saat matahari di pertengahan, dan proses matahari terbenam. Nah, ini yang saya khawatir yang buat timer masjid itu nggak paham perbedaan tuluk dan syuruk. Jadi tuluk itu proses matahari sedang terbit, syuruk itu matahari sudah terbit. Maka hakikatnya sholat syuruk itu apa sih? Apa sebenarnya sholat syuruk itu? Sholat duha di awal waktu. Maka kaidah sholat duha itu apa hakikatnya? Matahari sudah terbit sempurna, betul? Nah, disitulah kita boleh sholat syuruk. Walaupun sholat duha itu afdalnya bukan saat matahari baru terbit sempurna, afdalnya saat kaki anak onta kepanasan. Kira-kira jam berapa? Antara jam 10 sampai jam 11. Kalau gitu Ustadz, bagaimana cara kita memposisikan sholat duha? Kita udah sholat syuruk tadi. Bukankah sholat duha itu afdalnya 4 rakaat? Barang siapa mengawali pagi hari dengan 4 rakaat, Allah jamin rezeki untuknya. Ingat, arti rezeki Allah tidak harus berbentuk materi. Diberi kesehatan, diberi kesempurnaan panca indera, itu kan rezeki Allah, betul? Nah, kita selalu memahami, Ustadz saya sudah sholat duha kok ekonomi saya sulit. Nah, inilah dipahami selalu rezeki Allah itu ekonomi dan materi. Ini keliru. Berikutnya amalan berapa sekarang? Yang keempat, ya. Nah, masuk pasar, masuk mall. Ada yang hafal nggak doa masuk pasar dan mall? Yang bisa hafal saya kasih sebotol madu hitam. Pada tiap hari masuk mall, Alfamart termasuk itu. Ya, masuk warung siapapun termasuk. Karena disebut pasar. Arti pasar itu tempat transaksi kan, jual beli kan, itu kan pasar namanya, ya. Nah, pertanyaan saya, apa zikir saat masuk pasar sehingga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dia mendapatkan 1 juta kebaikan, dia akan diampuni oleh Allah 1 juta kesalahan, dia akan diangkat 1 juta derajat oleh Allah, dan dia akan diberi 1 juta kebaikan oleh Allah. Dan ini hadis riwayat Muslim. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa hayyu la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah dengar nggak? Kalau baru dengar hari ini kapan hafalnya, ya? Ya, jadi yang perlu dihafal sedikit aja. Huwa yuhyi huwa hayyu la yamutu, hanya itu yang perlu dihafal. Huwa hayyu sesudah yuhyi wa yumit, huwa hayyu la yamutu, huwa hayyu la yamutu, dia Allah yang maha hidup tidak pernah mati. Biyadil khair, di tangannya lah kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Di awal kan hafal, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu huwa hayyu la yamutu
biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang perlu dihafal cuma 2 kata, wa hayyu la yamut biyadil khair. Yang lain sama. Ayo praktekkan, karena pahalanya dahsyat. Diampuni 1.000.000 kesalahan, diberi 1.000.000 kebaikan, diangkat 1.000.000 derajat, dan apalagi 1.000.000 apa tadi? 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 kesalahan, 1.000.000 derajat, dan 1.000.000 ganjarannya sisi Allah. Masya Allah, rugi sekali kita tidak berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi. Lanjut, amalan apa lagi? Kira-kira amalan ringan tapi besar pahalanya. Doa sesudah mendengar azan. Orang yang berdoa sesudah mendengar azan dan dia ikuti lafaz muadzin, itu dia berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi rugi sekali. Demikian juga amalan yang lain, bersalawat. Karena sekali kita bersalat atas nama Rasulullah SAW, Allah akan bersalat untuk kita 10 kali. Apa artinya Allah bersalat untuk kita? Allah memuji kita, Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita. Apalagi salawat itu diperintahkan perbanyak di malam Jumat dan hari Jumat. Ya, hakikatnya demikian. Apalagi yang pahalanya banyak, yaitu membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat yang kita baca lebih baik daripada orang memiliki onta yang besar dan gemuk. Jadi sering baca Quran. Kalau bisa khatam 1 hari 1 juz, 1 juz itu rata-rata 150 ayat. Berapa kebaikan itu? Jadi rugi, ya, hakikatnya demikian. Demikian juga orang yang melakukan zikir pagi dan petang. Ringan amalnya tapi dahsyat pahalanya, ganjarannya. Orang yang zikir pagi dia dapat perlindungan Allah sampai sore hari. Kalau kita berzikir pagi, qadarullah kita diwafatkan Allah, kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kalau kita zikir petang, kita dalam perlindungan Allah. Kalau kita wafat, kita dalam keadaan fitrah, suci di hadapan Allah. Rugi yang nggak zikir pagi petang. Bahkan salah satu zikir pagi petang itu adalah terhindar dari mara bahaya. Apa zikirnya? Supaya kita terhindar dari mara bahaya. Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Coba buktikan. Seharusnya kita musibah karena baca doa ini Allah hindari. Fadhal Ustaz. Amalan yang lain apalagi yang ringan tapi besar pahala di sisi Allah.
menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adabnya. Ini ada sebuah hadis, coba perhatikan kita yang wajib sholat Jumat laki-laki. Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membasuh kepalanya, mencuci seluruh tubuhnya di hari Jumat atau mandi besar. Saya mau nanya, sunnah, mohon maaf yang masih belum nikah, ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sunnah berhubungan suami istri itu malam Jumat atau hari Jumat, Bapak Ibu? Enak aja dua-dua. Itu pengantin baru, Pak. Ya, sunnahnya malam Jumat atau hari Jumat? Kok nggak jawab ini? Ini ketahuan nih malam Jumat. Jadi sunnahnya hadisnya, hadis sahihnya itu kita sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi di hari Jumat, sejak habis subuh sampai sebelum kita menghadiri sholat Jumat, itu sunnahnya kita membasahi istri kita. Bukan malamnya. Ini keliru, cari sate malam-malam semua, cari jamu Madura malam penuh sampai jamu, tuh kan? Itu keliru. Kalau persiapan boleh Ustaz tuh besok pagi, itu boleh. Jadi sunnahnya Ustaz Alim itu bukan malam Jumat, ya, morning show, istilahnya kan gitu. Kita dengarkan. Kemudian mereka mandi besar. Emang sedih kalau saya khotib di kementerian, itu banyak sekali jamaah mahdi sholat Jumat itu dengan training. Karena emang kementerian atau ASN itu kan, coba lihat, olahraga hari apa? Jumat. Kerja bakti hari apa? Jumat. Jadi ujungnya mahdi sholat Jumat dengan training, nggak mandi besar. Jadi begitu saja. Nanti ujungnya cari tembok. Ujungnya khutbah udah selesai, dia tanya, kok nggak ada khutbah tadi? Orang tidur kerja. Ya, pagi ketemu khotib baca teks pula khotibnya, makin ngantuk jamaahnya. Ya, misalnya demikian. Jadi dengarkan, jadi mandi besar sebelum mandi sholat Jumat, lalu berangkat ke masjid pagi-pagi. Demikian juga sunnahnya. Kita ingin sholat ke masjid, wudu itu di masjid atau di rumah? Di rumah, kecuali batal. Karena setiap langkah kita itu punya nilai. Langkah pertama dia angkat derajat, langkah kedua gugur dosa. Ya, jadi di rumah kita berwudu, kecuali batal atau ada uzur, atau di rumah nggak ada airnya misalnya. Lalu berangkat ke masjid pagi-pagi. Kita tahu ya, kedudukan orang mahdi sholat Jumat itu kan ada tingkatan-tingkatan. Pertama datang seperti berkorban seekor onta, berikutnya berkorban seekor sapi, berikutnya seekor domba, berikutnya seekor ayam, berikutnya sebutir telur, berikutnya dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Kapan? Idza sa'idal khatibu 'ala mimbar fala jum'atalah. Saat khatib sudah berada di atas mimbar, dia baru hadir, dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Kenapa? Karena malaikat mencatat amal kita. Saat khatib naik mimbar, mereka tutup buku catatan amal, mereka mendengarkan khutbah. Ya. Jadi itu tingkatannya. Berikutnya kita lihat di sini, dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Ya. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Nah, sunnahnya mahdi sholat Jumat, kalau tidak terlalu jauh, masih mampu kita jalan, sunnahnya berjalan. Hadisnya nanti saya baca riwayat siapa. Ya, dia tidak naik kendaraan dan tidak naik kendaraan. Dia mendekat ke khatib. Jadi sunnahnya itu mendekati khatib, bukan cari tembok paling jauh. Ya, sengaja ingin sholat Jumat cari tembok. Astagfirullah, ya. Mendengarkan. Dia mendekat ke khatib, mendengarkan khutbah. Ingat, salah satu sunnah, ya, saat kita beribadah sholat Jumat itu mendengarkan khutbah, fokus dengan isi khutbah. Orang yang tidak mendengarkan khutbah, ngobrol, tidur, main HP, sibuk dengan kerikil dan semut di depan dia, faqad lagho, sia-sia ibadah sholat Jumat dia. Maka perintah Rasulullah SAW di hadis ini, dia mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagai pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Jadi kalau adab-adab Jumat saya bacakan tadi, mandi dulu, kemudian apa lagi? Segera datang ke masjid, kemudian tidak menaiki kendaraan, jalan kaki, kemudian dia mendekat kepada khatib, dia mendengarkan khutbah. Masya Allah, pahalanya dengarkan Bapak Ibu, mungkin baru dengar ya.
Setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala puasa dan salat malam selama setahun. Hadis riwayat siapa ini? Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ini hadis sahih. Jadi rugi nggak melakukan adab nih setiap Jumat. Mendekat ke khotib, bukan cari tembok satu-satu. Kapling pula tembok belakang. Ya, wa iyadzubillah. Apalagi Pak Zul memang masjid kita banyak di temboknya ini. Ya udah sengaja ya, untuk itu ya. Abu Zur'ah mengatakan, saya tidak pernah menjumpai satu hadis yang menceritakan pahala yang besar dengan amal yang sedikit yang lebih sahih dari hadis ini. Masya Allah, kagum sekali beliau ketemu hadis ini, senang sekali. Amalnya ringan tapi pahalanya besar, seperti pahala puasa dan sholat malam berapa lama? Setahun. Rugi kita melakukan adab ini. Berikutnya sholat duha 2 rakaat. Kita tahu setiap anggota tubuh kita ada sodakoh. Dengan sholat duha kita tertutupi sodakoh. Berikutnya membaca Al-Quran udah, membaca zikir ketika masuk asar udah. Sholat berjamaah di masjid. Kita tahu pahala 27 derajat. Ya, arti derajat ini bukan derajat Celcius, hasanah kebaikan. Ada hadis yang mungkin jarang kita dengar. Ini hadis Abu Daud dan nilai hasan oleh Syekh Albani. Dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci, pentingnya wudhu sejak di rumah, menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka pahala seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Allahu Akbar. Rugi yang tidak wudhu ingin ke masjid dari rumah. Sengaja pula wudhunya ingin di masjid, kecuali tadi ada udzur batal ya. Jadi wudhu dari rumah pahalanya seperti orang haji sedang ihram. Kita tahu pahalanya apa? Orang yang sedang ihram kalau wafat syahid tidak? Syahid. Fitrah kawaladathu ummuhu, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Dan itu ada pada pahala salat berjamaah ke masjid, bersuci dari rumah. Kemudian amalan berikutnya, ini ada satu zikir saat bangun tidur. Sebanyak apapun dosa kita Allah ampuni. Siapa yang hafal? Selain doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ada satu zikir ringan kita baca, mudah kita lafazkan, tapi pahalanya Allah ampuni seluruh dosa kita. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dosa besar dan dosa kecil, tapi banyak yang mengatakan, jumhur mengatakan yang diampuni Allah lewat zikir ini dosa kecil semuanya. Pertanyaannya siapa yang hafal? Bukankah setiap bangun tidur kita terbangun insya Allah? Ada yang hafal? Zikir saat bangun tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu. Di sini nggak pakai yuhya yumit, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hafal? Ada satu doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, Rabbi firli atau Allah maghfirli. Pernah dengar? Baca Bapak Ibu. Rugi yang bangun tidur tidak melafazkan zikir ini, karena mudah kita ucap, ganjarannya diampuni seluruh dosa kita. Allahu Akbar. Rugi jadi. Berikutnya masih ada waktu ya, 4 menit lagi ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu rakaat al-fajri khairun minad dunya ma fiha. Jadi orang yang merasa dirinya sulit, ekonominya lagi madesu, coba merenung. Dengan qobliyah subuh itu kita kaya raya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Membaca sholat sudah saya sampaikan tadi. Kemudian menjawab azan sudah tadi. Membaca zikir setiap pagi dan sore sudah. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ya, kita kemarin ajak orang berkurban, kita bilang warga perumahan nggak pantas tidak berkurban, ternyata qadarullah Allah gerakkan hatinya dan dia ikuti dengan apa yang kita contohkan, maka amal-amal orang yang mengikuti kita, pahala yang mengalir ke kita tanpa dikurangi pahala mereka. Ya, mandalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi. Dan yang terakhir, banyak istighfar, karena orang banyak istighfar Allah janjikan dalam surat Nuh,
ada 5 keutamaan orang yang banyak istighfar. Faqultu astaghfiru inna rabbakum kana ghaffara. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar akan diampuni dosa-dosa. Yursilis sama alaikum midrara, akan Allah turunkan rahmat dalam kehidupan kita. Wa yumditkum bi amwal wa banin, Allah perbanyak harta dan anak keturunan. Dan juga Allah akan mudahkan kita menambah aset yang sudah Allah berikan kepada kita rezeki. Dengan istighfar ternyata banyak sekali manfaatnya. Istighfar paling ringan astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih, itu adalah istighfar yang mudah kita ucap, tapi ganjaran pahalanya dijanjikan oleh Allah. Dan surat Nuh tadi, surat 71 ayat 10 sampai 12 ada 5 keutamaan istighfar. Semoga 15 amalan ringan tersebut bisa menghapus kesalahan kita masa lalu, bisa menambah bekal kita menghadap Allah saat ajal kita tiba. Dan kita berharap seorang muadzin, semoga Ustadz Halim ada di dalamnya. Saya ngajar di perumahan Ingkopat. Saat adzan subuh lagi mengumandangkan Allahu Akbar, muadzin ini terjatuh dan qadarullah disitulah di hari Jumat lagi. Saat adzan sholat subuh lagi. Almar'u mata ala man asya, ada pepatah Arab, seseorang itu mati atas dasar kebiasaan. Insya Allah Ustadz Halim ini Masya Allah, ya, kalau ikhlas, nanti meninggalnya lagi adzan. Ustadz Ahmad Halim kan? Ya, Ustadz Ahmad. Ya, mudah-mudahan Ustadz Ahmad meninggalnya sedang adzan. Masya Allah. Kalau ikhlas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.